istilah qada itu biasanya kalau dengan digandengkan dengan puasa atau hutang. Hutang diqada puasanya gitu, berarti diganti atau dibayar hutangnya. Nah, apakah ada qada atau pengganti sholat? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi kalau dalam bentuk pertanyaannya yang kita jawab pada malam hari ini adalah apakah ada qada sholat? Jika ada, apakah dasarnya? Kalau tidak ada kan berarti tidak perlu menggunakan dasar. Lalu bagaimana jika mengqada sholat orang yang sudah mati? Orang yang mati tersebut itu belum sholat fardu terutama. Lalu bagaimana jika ada orang yang sudah sadar sebelumnya tidak pernah sholat, lalu dia tersadar kemudian dia sholat? Bagaimana cara dia mengganti sholat yang sudah lalu? Lalu kalau sudah memang ada istilah qadanya, kan nanti orang yang mengganti sholat itu apakah dengan sengaja meninggalkan sholatnya itu karena sengaja atau tidak sengaja? Nanti masing-masing ada pembahasannya. Kemudian nanti kalau ditambahkan, nanti kita akan mempertegas bahwa ibadah seseorang itu akan dibalaskan atau dikembalikan lagi pahalanya kepada orang tersebut yang melakukannya, bukan kepada orang lain. Nanti poin ini yang akan kita tegaskan. Hadirin Allah, mengenai pertama qada salat. Apakah ada qada salat? Ada tidak kira-kira? Tidak ada dan ada, atau ada dan tidak ada? Ada Pak, tapi tidak ada juga. Maka kita akan bahas, apakah qada itu ada? Ada, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya bahwa qada salat itu bisa dan apa bisa dilakukan? Ketentuannya seperti apa? Jadi singkatnya, apakah salat itu bisa diqada? Jawabnya bisa. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, salat yang bagaimana? Nah, yang kita akan bahas. Baik, kalau kita rinci begini. Qada salat itu kan berarti dia maunya karepe itu mengganti salat. Kenapa sampai dia mengganti salat? Karena seseorang itu tidak melakukan salat. Ada orang yang tidak melakukan salat, kemudian dia harus menggantinya. Iya. Apakah dengan salat? Iya. Apakah selalu dengan salat? Tidak. Jadi saya runtut begini. Meninggalkan salat itu ada dua sebabnya. Orang yang meninggalkan salat itu bisa jadi karena dua alasan. Alasan pertama karena sengaja. Alasan yang kedua karena tidak sengaja. Bagaimana kalau orang yang sengaja meninggalkan salat? Nauzubillahi min dzalik. Ini maksudnya meninggalkan salat seperti ini. Dia sadar, dia muslim, dia baligh, dalam keadaan sehat, dia mendengar adzan ataupun tidak mendengar adzan, dia sadar bahwa waktunya sudah menunjukkan saat untuk sholat. Misalnya sekarang untuk hari ini ya, jam 11.47 zuhur ya, benar tidak? Ya benar ya. Jam 11.47 dia sadar, dia muslim, dia sehat, dia tahu, dia balik juga bahwa mulai jam 11.47 itu sudah manjing sholat zuhur. Terus sampai batas akhir
sampai tiba waktu asar, dia sadar dan dia sengaja tidak mau melakukan sholat. Nah, saya tahu sekarang tuh sholat, saya juga lihat tuh ada orang lain bergegas menuju masjid untuk sholat. Kuping saya juga mendengar azan, kuping saya juga mendengar qomat, tapi saya nggak mau sholat. Kalau begitu, dia menyengajakan untuk tidak sholat. Ini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat dengan alasan disengaja. Maka ini ada hukum bagi dia. Apa hukumannya? Berdosa. Jelas. Kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia sadar waktu sholat sudah ada, dia juga sadar bisa melakukan sholat, muslim juga, dia mengaku muslim, kemudian badan sehat, tapi dia sengaja tidak sholat, dia sengaja tidak sholat berarti meninggalkan sholat, maka dia berdosa. Lalu apa? Apakah bisa diqadha? Suatu saat misalkan esok harinya, 1 minggu berikutnya dia sadar, kelingan, oh iya ya Allah, misalnya ini ya, hidayah, dia sadar, saya itu 2 minggu yang lalu tahu sholat, dengar azan, tapi sengaja nggak mau sholat. Kalau gitu saya ganti sholatnya ya Allah. Maka apa? Tidak bisa. Tidak bisa mengqadha sholat apabila seorang itu sengaja meninggalkan sholat. Yang sudah ada berlaku baginya adalah berdosa. Lalu bagaimana? Karena berdosa, maka solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah taubat. Masalah dia meninggalkan sholat dengan sengaja di waktu yang lalu adalah apa? Bertaubat. Bertaubat berarti apa? Dia merasa kembali lagi kepada jalan Allah, mengakui bahwa perbuatannya itu adalah salah. Lalu apa? Dia memohon ampun kepada Allah dan berjanji terutama untuk dirinya sendiri atas nama Allah tidak akan mengulangi lagi. Maksudnya dia akan sholat, dia tidak mau lagi mengulangi untuk tidak sholat. Itu adalah cara penebusannya. Tapi jangan disengajakan. Sengaja itu karena sudah hukumannya dosa. Di antara kabair, jadi dosa-dosa besar itu adalah orang yang mensengajakan diri untuk tidak sholat. Orang yang tidak sholat secara sengaja, muta'ammidan atau amidan, dengan sengaja, dengan sadar, maka dia sudah melakukan dosa besar. Maka apa kalau sudah dosa besar? Ada yang berpendapat maka dia sudah bisa dikatakan sebagai kafir, kufur. Tetapi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyebutkan apabila ada orang yang dia itu muslim kemudian tidak sholat dengan secara sengaja, dia tidak kafir, tetapi dia fasik. Fasik, jadi ngaku Islam tapi tidak mau mengamalkan Islam. Bahaya tuh fasik itu. Bapak Ibu kalau mantau di medsos ya yang sekarang yang lagi heboh, ini informasi agak menyeleweng sedikit. Ada orang dia koar-koar sengaja divideokan supaya viral, mempertanyakan buat apa buang-buang uang, buang-buang duit pergi ke Mekah untuk naik haji. Emangnya di Mekah itu tempat parkir? Emangnya Allah ada di situ? Dia lantas menegaskan Allah itu ada di antara orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita. Itu yang ngomong ngakunya Islam, tapi dia menjelek-jelekan, menganggap bahwa orang yang munggah haji, naik haji ke Mekah sana itu dianggapnya apa? Buang-buang duit. Kenapa buang-buang duit sampai dadak ke Mekah mau cari Allah? Allah itu kan ada di mana-mana. Sudah sumbangkan aja yang orang-orang yang mampu, orang-orang yang tidak mampu paling dekat. Itu fasik. Dan itu disengaja diviralkan. Hati-hati ya.
Ini juga saya belum secara ilmiah ya. Ada yang menyebutkan lato-lato. Nah, saya tidak tahu, ini saya hanya sekedar membaca, belum membaca utuh dari lato-lato itu. Lato itu artinya saya. Lato Yahudi. Jadi kalau lato-lato artinya itu saya Yahudi. Apa secara nilai dari permainan lato-lato? Itu kan ada 2 bandul ya. Kemudian dia diadukan. Itu pun sekarang sudah mulai nampak. Umat Islam, ini katanya dalam sejarahnya, sebelum PKI muncul, umat Islam itu juga dibenturkan dengan sama umat Islam. Diadu. Ini saya baca ya, ini informasi ilmiahnya, mungkin ada yang lebih paham ini. Jadi apa? Lato-lato sendiri itu hanya permainan, simbol. Diadukan itu kan bikin rame. Nah sekarang dari realnya dalam kehidupan sehari-hari, itu umat Islam diadukan, diadu domba. Caranya bagaimana? Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew itu menyebut untuk menghancurkan umat Islam itu bukan dengan cara perang secara fisik. Karena apa? Jelas umat Islam di Indonesia terutama banyak. Kalau secara fisik mesti menang. Maka apa? Maka carilah para penjilat. Orang-orang yang bisa dirasuki pikirannya. Jadi seolah-olah membela negara padahal dia merusak negara. Lee Kuan Yew itu Perdana Menteri Singapura. Singapura itu Bapak Ibu kalau tahu, ini yang paham itu mungkin Pak siapa? Karena beliau itu dosen UGM ya. Tumasik namanya. Jadi Singapura, Malaysia, Brunei itu dulunya kan wilayah satu ya, terus apa namanya? Islam. Singapura itu tidak upil Bu, Bapak Ibu, kecil. Negaranya kecil, maksudnya wilayahnya. Tapi kenapa begitu kecil tapi bisa dikuasai? Bukan orang muslim yang menguasai. Perdana Menterinya kan bukan. Memang ketat di sana. Bersih memang bersih. Tetapi umat Islam tidak bisa berkuasa di sana. Ekonominya kuat di sana tapi bukan orang muslim. Bukan orang Islam. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan menyerang secara fisik tapi dari ideologisnya, terutama ke ekonomi. Masalah ekonomi kuasai, maka yang lain akan dikuasai. Maka betul kata Nabi itu, kefakiran itu bikin kufur. Miskin itu bisa bikin murtad. Karena keadaan ekonomi, orang bisa jadi menggadaikan akidahnya untuk bertahan hidup. Maka hati-hati. Orang fasik itu sekarang yang sedang dilempar itu. Makanya umat Islam, terutama dari kita, sebisa mungkin menahan kalau ada pendapat-pendapat yang opini-opini seperti itu, udah biarkan aja. Biarkan, jangan diviralkan. Tetapi ini saya bukan memviralkan malah ya, tapi ini maksudnya menyampaikan supaya kita tahan. Udah biarkan aja, nanti dia mati sendiri, dalam arti hening sendiri kalau dicuekin. Kalau dia diberikan panggung, maka apa? Dia akan lebih leluasa. Umat Islam akan diobak-abrik, diobok-obok. Ya. Saya minggu yang lalu itu mengikuti untuk kader mubalik. Disampaikan, ini data ya, ilmiah, terutama masjid dan musola yang ada di Banguntapan Selatan. Ternyata apa? Yang mengelola masjid di wilayah tertentu tersebut, itu di wilayahnya masing-masing, itu malah dikuasai orang-orang yang lain, para pendatang yang secara kulturnya, kebudayaannya, bahkan dari beragamanya itu sedikit berbeda. Hati-hati. Jadi masjid agrong, masjid mewah, kalau tidak dikemas baik-baik pengelolanya, takmirnya,
bisa jadi sasaran empuk untuk golongan-golongan tertentu. Takutnya sekarang kan, masih ingat gak dulu? Dulu itu ada orang namanya itu misionaris. Jadi dia misionaris menjadi santri di Gontor. Bayangkan di Gontor itu kurang ketat apa coba? Dia belajar Islam, pokoknya antusias banget Islam. Ternyata apa? Belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Siapa yang menyangka? Artinya Bapak Ibu juga boleh saja ke saya curiga, jangan-jangan Pak Ud juga misalnya apa gitu. Bisa jadi. Ini yang ada misionaris itu dia aktif terjun ke masyarakat di Gontor, kemudian keluar seperti pokoknya menyebarkan Islam, padahal dia itu adalah dapat support dari sana, dari V ya. Karena apa? Tahu betul strateginya itu mengalahkan orang muslim dari dalam. Kalau secara fisik nggak bakal kuat, maka dari dalam harus tahu keadaan seluk beluknya, celah-celahnya di mana. Nah, sempat heboh ya. Jadi orang fasik. Nah, orang yang meninggalkan sholat, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umum itu tidak dihukumi sebagai kafir, tapi dia sebagai fasik. Jelas kalau orang fasik itu dia ngaku Islam, tapi nggak mau keislamannya ditunjukkan, malah menjelek-jelekin Islam. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita tetap harus yakin Islam itu yu'la, tinggi. Tidak ada yang bisa meninggikan Islam selain Islam. Ya. Hadirin rahimakumullah, saya ulangi lagi, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka dia berdosa dan tidak dapat mengqadha sholatnya. Tidak bisa mengganti sholatnya yang sudah lalu ia tinggalkan dengan sengaja. Meskipun dengan rakaat yang sama. Meskipun dengan rakaat yang sama, tidak bisa. Meskipun dengan 2 kali lipatnya, tidak bisa. Meskipun dengan bacaan istighfar 70.000 misalnya. Untuk menghapus kesalahan-kesalahan, misalnya sholat 4 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat atau yang beberapa hari yang lalu dia tidak sholat, tidak bisa digantikan dengan bacaan-bacaan tertentu. Bisanya dengan bertaubat. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah dengan taubat lalu memperbanyak kebaikan. Sholat sunnahnya ditingkatkan, rawatibnya diajegkan, yang sholat selain rawatib pun dilakukan. Kenapa? Karena sholat sunnah itulah yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu. Lalu apakah bisa menebus dosa-dosa yang ia lakukan karena tidak sholat waktu yang lalu? Itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berikhtiar. Kita berikhtiar. Jadi rahimakumullah, bisa jadi di antara kita itu ada dulu dengan sengaja karena mungkin belum mendapatkan hidayah, belum ada hidayah dari Allah, kemudian berani itu meninggalkan sholat. Ora apa-apa ora sholat. Misalnya, seolah-olah kan sekarang dulu juga pernah kan mempermasalahkan sholat. Ngopo sholat jungkir-jungkir. Yang penting kan sholat itu kan yang penting zikrullah, ingat kepada Allah. Begitu Allahu Akbar, azan, ya aku ingat Allah. Tapi nggak sholat, bukan itu. Karena sholat jelas ada tuntunannya, gerakannya, bacaannya, waktunya, tempatnya jelas. Nggak bisa bukan sekedar ingat Allah terus, ya aku ingat Allah. Dah, nggak bisa. Ditunjukkan kalau dia ingat Allahnya itu dengan melakukan sholat. Ya. Hati-hati sekarang misalnya ada yang usil, Bu ngapain Bu ke masjid, mau sholat, ada sholat ke masjid disuruh di rumah aja toh Bu. Bisa jadi ada yang mempengaruhi. Atau suami bapak-bapak, bisa jadi ada yang menghalang-halangi, abaikan itu. Malu kalau berani, kalau bisa diingetin, diajak, malah kita ajak ke masjid. Ya. Lalu
Bagaimana kalau meninggalkan sholatnya itu tidak sengaja? Nah, inilah yang dimaksud dengan boleh mengqadha sholat. Jadi apabila orang yang tidak sholatnya atau meninggalkan sholat karena tidak sengaja, misalnya karena ketiduran atau karena lupa, maka salah satu cara, satu-satunya cara untuk mengganti sholatnya adalah dengan sholat. Si fulan tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 5. Kayak ingat, ya Allah, saya belum sholat, sudah jam 5, belum sholat zuhur, belum sholat asar. Segera ambil air wudhu, sholat 4 rakaat asar, zuhur, sholat 4 rakaat asar. Tidak ada rusol ya, tidak ada. Bahkan ini sudah manjing asar, jadi dianggap jama' qashar atau jama' takhir. Qashar takhir itu nggak bisa, tetap 4 rakaat. Bagaimana kalau lupanya itu 1 hari, 2 hari yang lalu? Kalau memang benar-benar lupa, atau ketiduran, sebegitu ingat langsung sholat. Misalnya sudah perjalanan jauh sampai sini, misalnya maghrib, sebelum maghrib aja. Tapi disempetin, menunggu maghrib udah maghrib. Habis maghrib ternyata lesehan terus ketiduran, bablas sampai subuh karena udah biasa ke masjid, langsung aja ke masjid. Habis itu zuhur, asar biasa, maghrib, terus besoknya lagi baru ingat, masya Allah, iya ya, kemarin kan nggak sholat isya. Misalnya pagi hari jam 7 dia baru ingat, misalnya di hari Rabu itu lupa, dia ingat hari Kamis atau hari Jumat, segera sholat isya. Tidak ada lagi tebusan pengganti sholat kalau dia lupa selain sholat. Tidak ada. Kalau tidak sengaja, benar-benar lupa. Namanya orang lupa itu ya susah lupa, namanya lupa kok ya. Kecuali kalau sengaja. Ada yang lupa, pura-pura lupa gitu ya, misalkan, atau berpotensi dibuat lupa. Misalnya gini, sekarang jam 7 lebih 19 ya, atau lebih berapa? Sholat isya jam berapa? Lebih 20. Jam 19.18 dia tidur. Jam 7 lebih 18 itu dia tidur. Bangun-bangun subuh, terus zuhur, dia kelingan. Belum sholat isya. Nah, itu kira-kira tebusannya sholat langsung sholat atau bagaimana? Sholat, tapi dengan catatan, kamu harus ingat loh, kamu bela-belain tidur aja lama banget bisa, kenapa sih 2 menit nunggu untuk manjing azan isya kok gak mau, malah tidur? Ini agak susah ini kalau nggak mental pengen sholat di awal waktu, susah ini. Orang apa masih 3 menit lagi atau 5 menit lagi sholat isya, turun rebahan kebelandang malah. Nah, dia sendiri itu yang melalaikan untuk persiapan sholat. Bisa jadi itu kejadian ya. Nah, kalau orang kecapean karena capek banget ya, habis capek kenapa? Saya kecewa nggak sholat isya kenapa? Kemarin ada gempa, bisa mau sholat malah nonton bola, habis nonton bola kecewa akhirnya ketiduran misalnya. Bangun-bangun sholat subuh, nah itu masalah sendiri ya. Apa hubungannya bal-balan kalah dengan sholat ya? Ya sholat aja sholat tetap. Misalnya kemarin kan Indonesia ya, ada gempa kemarin merasakan? Saya nggak ikut pengajian kemarin. Di sini kerasa gempa betul? Di masjid ini maksudnya? Iya malam jam. Iya pas. Iya, itu berarti apa? Ya peringatan ya. Ternyata ada di tempat lain itu di Ambon apa di Maluku itu lebih besar gempanya. Ya sudah kita ingatkan itu. Makanya di awal waktu, sholatnya segera di awal waktu. Siapa tahu ada gempa terus malah ribut, sholat isyanya belum, malah ngurus yang lainnya kan eman-eman. Pesan saya itu sebisa mungkin sholat di awal waktu. Kalaupun tidak bisa ke masjid di awal waktu deh, supaya ada nilai plusnya di awal waktu. Syukur-syukur ke masjid.
berjamaah, sudah keren banget. Ini jangan-jangan menunda-nunda, sholat isya kan paling banyak, paling lama, ditunda-tunda, eman-eman ya jangan. Alhamdulillah. Jadi kalau meninggalkan sholat karena tidak sengaja, karena ketiduran atau lupa, maka kodoknya, penggantinya adalah dengan sholat, tidak lagi dengan yang lain. Dari hadis riwayat Muslim, an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya an salatan fayusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa dia itu lupa salat, maka hendaklah ia salat ketika dia ingat. La kaffarata, tidak ada penebus laha bagi meninggalkan sholat, dari lupa sholat, illa dzalik, kecuali sholat. Kalau lupa sholat asar, segera begitu ingat, ya segera sholat asar. Kapan? Idza dzakaroha, ketika dia mengingat atas lupanya itu. Kalau dia lupa, begitu ingat, segera sholat. Apakah itu pernah kejadian oleh Rasulullah SAW? Pernah. Jadi dalam suatu waktu, ini dalam hadis riwayat Bukhari, dikisahkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga manusia ya, dia tuh gerendeng, gerutu. Wahai Rasul, saya itu jengkel sama orang kafir. Ini pas perang Khandaq. Berarti matahari sudah mau tenggelam, mau maghrib, kalau bahasa kitanya mau tenggelam gitu ya. Karena apa? Saya belum sholat padahal matahari sudah mau tenggelam. Kata Nabi, wallahi saya juga belum. Oh, padahal waktunya sudah mau itu loh, sudah tidak lagi waktu sholat asar. Lalu apa? Rasulullah SAW meminta untuk diambilkan air untuk wudhu. Lalu memerintahkan kepada sahabatnya untuk wudhu. Lalu apa? Sholat asar. Sholat asar, kemudian beberapa saat kemudian sholat maghrib. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa namanya lupa, mungkin juga keadaan itu bisa membuat orang lupa. Akhirnya apa? Waktunya sholat kelewat. Ini pas zaman perang. Jadi Umar bin Khattab itu dan para sahabatnya ketika perang Khandaq, mau waktu asar itu mereka belum sholat asar karena masih melayani orang-orang kafir itu. Begitu mau maghrib agak reda, baru beliau ini sadar belum sholat asar. Umar itu jengkelnya kenapa? Gara-gara orang kafir itu sholatnya tidak di awal waktu, kalau bahasa kitanya gitu, tidak pada tempat pada waktunya. Ternyata Rasulullah SAW pun sama, karena perang itu, maka apa yang kemudian sholat. Padahal kalau dalam keadaan normal itu tidak sah sholatnya. Lah kenapa? Karena sudah waktu mau maghrib. Jadi kalau karena lupa atau karena tidur, meninggalkan sholat karena lupa dan karena tidur, itu boleh diganti, boleh dikodok, boleh dibayar dengan cara sholat yang dia lupakan atau yang ia tinggalkan. Sudah. Lalu yang tadi, apakah hukuman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan secara sadar? Tadi disebutkan bahwa hukumannya dihukumi kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu maka ia kafir, dalam sebuah hadis sahih itu. Kemudian kenapa sampai demikian? Karena dia ada ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa sholat itu ditentukan, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman itu sesuai waktunya, ditentukan waktu-waktunya. Kalau di luar waktunya dia melupakan, berarti sudah melupakan ayat, sudah mengingkari Al-Quran. Maka apa?
dia layak disebut kafir. Tapi Imam Syafi'i moderat, dia tidak kafir tapi fakir. Ini yang menarik. Ada dialog seperti ini, kalau kira-kira seperti ini. Imam Syafi'i bertanya kepada Ahmad, apakah orang yang meninggalkan sholat itu dia kafir? Ya, dia kafir. Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi, bagaimana kalau dia supaya bisa sholat lagi? Jawab Ahmad, kalau dia pengen sholat lagi maka apa? Dia harus bersyahadat kembali, menyatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhannya dan Muhammad adalah utusannya. Ditanya lagi oleh Imam Syafi'i, apakah orang yang bersyahadat, apakah orang yang sholat itu bisa diterima meskipun dia tidak bersyahadat? Tidak bersyahadat seperti tadi ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Ahmad itu, selama dia bersyahadat, maka selama dia sholat, maka dia sudah kembali muslim. Nah, itu keceletot kan? Selama dia sholat, maka dia muslim kembali. Imam Syafi'i tidak sepakat. Tidak bisa orang yang sholat itu kemudian dia dikatakan muslim. Apa alasannya? Karena syarat sahnya sholat itu adalah beriman, agama Islam. Orang yang salat banyak, orang yang tidak muslim, yang tidak Islam pun banyak, ada bisa salat, tapi bukan berarti dia muslim. Kalau begitu bagaimana? Ya solusinya, ini yang kaitannya dengan dialog tadi itu, orang yang kalau dia itu sudah meninggalkan salat, maka dia harus benar-benar mohon ampun, bukan sekedar bersyahadat, tapi dia pun harus salat. Perbaiki sholatnya. Jadi bukan berarti dia sholat sebagai orang muslim, tidak. Itu untuk menentang. Jadi pernyataan bahwa orang yang tidak sholat berarti dia kafir. Itu kan dibalik ya, dinegasikan itu pakai ilmu mantik ya. Itu sudah ilmuwan Imam Syafi'i ya pintar juga ilmu mantiknya, enggak asal-asalan. Kemudian ini yang sedikit lagi, nanti biar ada dialog. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang dia itu sangat cinta kepada orang yang misalnya sudah meninggal, tapi tahu orang meninggal itu punya hutang belum sholat. Apakah ada caranya? Misalnya dia bersholawat atau beristighfar 70.000 kali kah? Atau bersedekah kah? Untuk menggantikan sholatnya orang yang sudah meninggal itu? Tidak bisa. Meskipun dia menghabiskan harta yang orang meninggal itu punya, disumbangkan, itu tidak akan bisa menebus sholat yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal itu. Jadi kalau misalkan ada bapak ibu di sini, saking cintanya kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya itu ada ketahuan nggak sholat sebelum meninggalnya. Lalu apakah bisa ditebus supaya orang tua saya nggak dosa? Misalnya harta-harta miliknya itu disumbangkan, atau saya harus sholat berapa rakaat, 2 kali lipatnya kah? Tidak bisa. Itu adalah urusannya yang meninggal. Sudah tidak bisa ada itu dosa itu dioper, dipindahkan gitu ya. Dosa seseorang dipindahkan kepada keturunannya, itu tidak bisa. Urusan masing-masing. Dalam surat Yasin itu kan wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Surat Yasin itu. Dan tidaklah dibalas seseorang itu kecuali atas apa-apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Seseorang itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Tidak bisa seseorang itu bertanggung jawab atas perilaku orang lain, ibadah orang lain maksud saya. Dalam surat An-Najm juga, alla taziru waziratun wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan tidaklah bisa membebani seseorang
wizra ukhra, untuk memikul beban orang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa-apa yang ia lakukan. Ini artinya untuk urusan ibadah ya masing-masing. Untuk urusan sholat, kalau dia tidak sholat tidak bisa digantikan oleh orang lain. Lalu bagaimana kalau dengan puasa? Nah, beda lagi kalau udah puasa ya. Ini kaitannya dengan sholat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya menegaskan lagi kata kuncinya bahwa qada sholat itu berlaku bagi orang yang lupa atau ketiduran, tidak sholatnya karena lupa atau ketiduran, dan qadanya adalah sholat. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak bisa dibayar dengan sholat. Ketika dia ingat, tidak bisa. Tetap kalau dengan sengaja. Apa solusinya? Bertaubat, berjanji kepada Allah, mengakui dosa-dosa dia bersalah, kemudian berjanji untuk memperbaiki, lalu memperbanyak sholat sunnah, beramal soleh yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari timur, selatan, atau utara, atau cukup? Ada pertanyaan untuk yang minggu depan? Oke. Ini satu tempat iman HP itu di Jerman, itu ada namanya Islam Liberal. Itu tuh cewek itu tidak imamnya tidak pakai suku, cuma pakai baju desa, terus makmumnya tuh laki-laki. Lah cuma ada yang juga dia baca juga pakai. Setelah saya bilang saya itu imamnya dua cewek dan cowok itu tidak pakai dua di Jerman liberal, Islam liberal. Iya. Ya sudah. Terima kasih. Jadi kalau tadi ya, ada perempuan atau cewek itu mengimami laki-laki, tapi bukan di Indonesia. Mereka memahami tentang Islam liberal. Itulah yang saya tadi sampaikan. Sekarang pikiran-pikiran liberal itu dirasuki kepada anak-anak muda. Kalau mental akidahnya nggak kuat, dia akan menerima itu. Perempuan nggak apa-apa sholat, mengimami. Yang cowok-cowoknya, kalau dia memang perempuannya layak jadi imam, nggak bisa. Jadi kalau ngajinya nggak utuh ya begitu. Yang penting kan syaratnya bisa baca Al-Qur'annya fasih. Yang nggak hanya itu, lihat dulu yang di belakangnya siapa. Itulah salah satu contoh ya. Kalau tidak utuh, akhirnya perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Kok jangan-jangan azan juga itu untuk perempuan juga, itu pas azan sholat Jumat mungkin adanya perempuan, bisa jadi itu. Nih, kalau separuh-separuh atau yang saya sampaikan tadi. Jadi ada orang itu mempelajari Islam untuk mengetahui celah-celahnya, kemudian dia akan pelintir. Sehingga apa? Sehingga ada orang Islam yang belum kuat akidahnya, yang belum paham tentang ilmu itu, maka dia akan terpengaruh. Makanya hati-hati. Ya. Itu contoh ya, sudah konkret itu. Dan bisa jadilah di tempat kita juga bisa kejadian, hati-hati ya.